Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat Natal, hari ini tanggal 24 Desember. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian ditemukan dalam kondisi baik-baik saja dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Selamat Natal sekali lagi untuk PD Moria dan Immanuel. Mari kita satukan hati kita sembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk terima benih kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami menemukan hari ini kami berada di penghujung tahun dan kami juga mendapati diri kami dalam kondisi baik-baik saja. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu Bapak, kami naikkan ucapan syukur kami di tengah-tengah festif Natal Tuhan. Tidak lupa juga kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Bapa, sehingga Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau rela untuk datang ke dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan Namamu Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kami siang hari ini Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik, Engkau yang Bapa yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari pandang wajahnya, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, tiap saat di dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tiap saat di dalam
kepadamu Bapa. Jemaat Tuhan, nyatakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Mari bersyukur. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Lebih sungguh, jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Oh Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh haleluya, kami bersyukur karena kebaikan, karena kasih setia-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima benih kebenaran firman-Mu Bapa. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan siang hari ini agar kami bisa mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa kepada hamba-Mu yang menyampaikan benih kebenaran firman Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar adalah firman-Mu dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, bersama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara, shalom keluarga Smart Friendku tersayang, apa kabarnya? Izinkan Marsha terlebih dahulu untuk menyampaikan selamat Natal buat saudara sekalian. Senang sekali kita bisa merayakan bersama-sama. Dan saya bersyukur masih dipercayakan teman-teman semua untuk saya bisa share di keluarga besar Smart Friend. Dan hari ini ada sesuatu yang akan kita pelajari tentang kelahiran Kristus. Dan judul untuk sermon saya kali ini adalah Peace be upon you. Damai sejahtera akan selalu ada bersama dengan kita. Dan sebelum saya merekam khotbah saya ini juga, saya baru pulang dari rumah sakit karena tanpa saya duga di akhir tahun 2021 ini kami sekeluarga mendapatkan kabar bahwa adik kami yang paling kecil harus dioperasi.
Dan terkadang dengan melihat situasi, keadaan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera terkadang hilang dari hidup kita. Nah, ini waktunya kita sungguh belajar tentang peace be upon you. Damai sejahtera selalu beserta dengan kita. Apalagi saya mengerti, saya tahu akhir-akhir ini mungkin saudara-saudara sekalian juga mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, sehingga membuat damai sejahtera itu terasa hilang. Kita tidak memiliki damai sejahtera, yang hadir hanya kegelisahan, ketakutan, anxiety, dan lain sebagainya. Sehingga kita pada akhirnya meragukan akan kasih Tuhan. Dan ketika kita meragukan akan kasih Tuhan, kita tidak mengalami yang namanya damai Natal terjadi di dalam hidup kita. Padahal kelahiran Kristus itu adalah awal dari kelahiran pengharapan yang hidup di dalam Dia. Karena Tuhan kita adalah the living God, dan Dia juga adalah the living hope buat kita semua. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar bagaimana damai sejahtera itu terus ada bersama dengan kita meskipun kita menghadapi banyak sekali struggles. Dan kita nggak akan pernah tahu tahun 2022 akan menjadi seperti apa. Tapi apapun yang terjadi di tahun 2022, saya percaya kita akan terus melewati tahun demi tahun bersama dengan penyertaan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Let peace be upon you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Dan malam ini, hari ini kami berdoa Tuhan Yesus bahwa kami percaya damai sejahtera Tuhan selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan hari ini kami juga percaya di dalam perayaan Natal ini, biar damai Natal itu, sukacita Natal itu terus ada bersama kami dan keluarga kami, bahkan lingkungan kami, bahkan kepada setiap orang yang Tuhan percayakan. Bapak, ajar kami melewati firman-Mu ini, dan pimpin setiap kami pakai Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Bapak. Urapi Marsha sehingga aku menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Peace be upon you. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita. Yuk, kita akan memulai firman Tuhan kali ini dari Matius 1. Ini berita tentang kelahiran Yesus. Pertama kepada Yusuf dan juga kepada Maria. Dan kita akan melihat kisahnya, teman-teman semua. Kelahiran Yesus Kristus, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Menarik sekali kisah ini untuk kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, kita akan lanjut terlebih dahulu ketika kabar yang sama disampaikan kepada Maria. Yuk, mari kita buka Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama ayat 26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam bulannya ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38 terakhir, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, saudara-saudara, waktu kita baca tentang kabar ini sebetulnya adalah kabar sukacita, di mana ini adalah kabar tentang kelahiran Kristus. Dan kita sebentar lagi merayakan Natal, di mana kita percaya bahwa hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ketika kabar ini disampaikan kepada Yusuf dan kepada Maria, apa yang terjadi? Saudara-saudara semua, mereka panik, mereka takut. Yusuf berusaha untuk menceraikan Maria diam-diam. Waktu dia tahu, dan dia hatinya tulus karena dia tahu konsekuensi dari pernikahan konsekuensi dari hamil di luar nikah pada waktu itu. Saudara-saudara, kalau zaman sekarang mungkin santai aja ya. Tapi zaman dulu budayanya sangat kuat. Dan ketika ada orang yang hamil di luar nikah, itu mungkin bisa dirajam, saudara sekalian. Dan mungkin dapat cibiran-cibiran dari netizen ya, saudara-saudara ya. Omongan-omongan gak enak, dikucilkan, karena budaya pada waktu itu terlalu kuat. Dan begitu juga ketika kabar itu diterima oleh Maria. Ketika dia diberi tahu bahwa dia akan mengandung, dia bilang, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami." Dan kita tahu bahwa kembali lagi konsekuensi hamil di luar nikah pada waktu itu bisa mati, saudara. Jadi mungkin kalau kita bisa kembali ke masa itu, mungkin Yusuf dan Maria mereka pun mengalami kegelisahan, ketakutan yang luar biasa. Takut diomongin orang, takut dibunuh, Maria takut dihina, dan lain sebagainya. Dan itu wajar sebagai manusia, saudara. Dan kita melihat bahwa memang sekali lagi pada waktu itu memang budayanya sangat amat kuat, teman-teman semua. Nah, kayak sekarang sepertinya dosa itu seperti biasa aja, seperti dikompromi. Hamil di luar nikah itu sepertinya biasa aja, ya tinggal tanggung jawab, udah selesai. Padahal itu bukan tentang itu, tapi tentang kesakralan, kekudusan, penghormatan di dalam sebuah pernikahan. Nah, sehingga pada waktu itu Maria dan Yusuf sama-sama takut. Bagaimana mungkin Tuhan? Dan kita tahu ceritanya. Mungkin mereka stres dan lain sebagainya, kepikiran, gak bisa tidur. Karena kabar ini termasuk kabar yang menggemparkan hati mereka, saudara sekalian. Mereka udah mikirin hal-hal mungkin yang aduh gimana ya nanti ya, apa yang masyarakat akan ngomong ke kita ya. Tapi yang menarik dari ketika malaikat itu menyampaikan kabar baik itu, sebelum dia menyampaikan itu, apa yang mereka bilang? Selalu malaikat itu bilang, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut." Yusuf juga seperti itu. Malaikat itu berkata, "Jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu." Selalu ada kata pengharapan. Justru sebelum mereka, mungkin Tuhan tahu mereka akan mengalami ketakutan dan mungkin akan mengalami judgment dari masyarakat, karena Tuhan kita memberikan kasih karunia itu kepada mereka, tapi dunia mungkin akan menjudge mereka, saudara. Sehingga mereka memikirkan, oh my God, apa yang akan terjadi? Tapi terlebih dahulu Tuhan udah bilang,
damai sejahtera. Tuhan menyertai kamu. Kamu diberi kasih karunia yang luar biasa. Itu adalah sebuah pengharapan yang hidup, saudara sekalian. Dan pengharapan itu yang membuat kita memiliki damai sejahtera terlebih dahulu. Dan sekali lagi, damai sejahtera untuk saat-saat ini. Mungkin banyak orang yang sudah kehilangan damai sejahtera karena kegelisahan, karena ketakutan, karena apapun juga, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya firman Tuhan selalu ya dan amin. He's the living God, He's the living hope. Ketika kita mengalami kegelisahan, damai sejahtera, ayat firman Tuhan itu selalu muncul. Karena He's the living God. Dia adalah firman itu sendiri. Jangan takut ya, jangan menyerah ya, aku menyertai kamu ya. Dan sebetulnya itu yang menjadi kekuatan buat kita sebelum kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita. Tapi saya percaya apapun yang kita alami, Tuhan menyertai kita. Itu adalah harapan yang luar biasa. Tuhan menyertai kita. Dan damai sejahteranya, peace be upon us. Karena kita tahu siapa yang menjaga hidup kita, siapa yang melindungi hidup kita, siapa yang memelihara kita. Semua Tuhan. Dan firman itu berbicara kepada setiap kita, saudara-saudara sekalian. Kalau kita tidak penuh dengan firman Tuhan, maka yang akan terjadi adalah, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan dipenuhi dengan ketakutan. Kita akan dipenuhi dengan kecemasan, anxiety di mana-mana. Makanya terkadang kita tuh sekarang, anak-anak muda zaman sekarang ngomongnya adalah ini, Bapak Ibu Saudara, kena mental. Wah. Ya. Karena mungkin damai sejahtera udah ketutup sama masalah yang datang bertubi-tubi, kekeosan, belum lagi pandemi yang belum berakhir, belum lagi sekarang udah masuk Omicron, varian yang baru. Mulai panik lagi, mulai takut lagi. Sehingga sepertinya kalau berkata peace be upon you, kita rasa, kok saya takut ya, kok saya gelisah ya. Dan baru akhir ini, baru ya sehari 2 hari ini, saya pun mengalaminya, saudara. Justru di saat kita mau merayakan Natal, kami sekeluarga mendengar kabar bahwa adik kami yang paling kecil, adik saya yang paling kecil harus dioperasi. Terkadang kita pengen marah gak sih? Terkadang kita pengen bertanya, kenapa kok ini terjadi Tuhan? Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Dia Alfa dan Omega, jadi dia tahu tentang ceritanya. Waktu kita mengerti tentang ini, maka kita akan terus, Tuhan, ajar aku untuk mengerti. Ajar aku untuk bersyukur. Untuk apapun yang terjadi dalam hidupku. Tuhan, I need your blessing. I need your joy. I need your peace. Dan damai sejahtera itu akan turun bersama dengan kita, apapun yang akan kita alami. Dan ketika saya berdoa, itu damai sejahtera ada. Saya percaya keluarga kami ada di dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan keluarga saudara. Dan tahun 2022, let peace always be upon you. Dengan bersandar dan berharap fokus sama Tuhan kita. Dan sekali lagi menariknya, dari awal Tuhan sudah bilang, jangan takut, aku menyertai engkau. Dia selalu memberikan harapan buat kita. That's why kalau ketika kita menghadapi masalah, struggles, ketika kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, seringkali Tuhan menjawabnya bukan pakai solusi, saudara, tapi dia seringkali menjawabnya pakai janji. Dan kita harus berpegang pada janji itu, bahwa He's the living God, He's the living hope. Harapan kita yang hidup. So harapan kita bersama dengan Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita tidak akan mengecewakan. Paulus berkata seperti itu di Roma 5. Pengharapan yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Karena Dia Tuhan kita yang luar biasa.
Dan saudara, mari kita belajar dari Mazmur Daud. Sungguh luar biasa apa yang Daud katakan. Dan dia memperoleh ketenangan sejati. Dia memperoleh rasa syukur yang luar biasa. Dia, kalau kita lihat kisah-kisahnya Daud ya, dia jarang sekali mengalami insecure, tapi dia selalu penuh dengan bersyukur. Iya, saudara. Mazmur 23 kita akan melihat ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena namanya, katakan amin. Daud di sini menulis, menggambarkan bahwa kita adalah domba-dombanya Tuhan. Dan tahu nggak saudara, ketika domba sedang panik, sedang anxiety, sedang ketakutan, sedang gelisah, dia nggak akan pernah bisa beristirahat. Dia nggak akan pernah bisa berbaring. Disitulah gembalanya hadir dan membaringkan dia di padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Disinilah ketenangan yang Daud dapatkan. The joy of the Lord is my strength. Disinilah apa yang Daud bilang, aku dipimpin ke air yang tenang. Dia yang membaringkan aku. Karena kita butuh dibaringkan oleh gembala agung kita. Ketika kita lagi ada masalah yang menimpa kita, ketika kita dibaringkan Tuhan, kita rest in God, datang sama Tuhan, fokus sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, maka damai sejahtera itu akan turun memenuhi setiap kita. Kita seperti domba yang lagi dielus-elus. It's okay, I'm here with you. Dan kalau ada gembalanya, maka domba akan merasa tenang. Apapun boleh terjadi di dalam kehidupan kita, tapi gembala kita akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Ini janji Tuhan. Bimbingnya seperti apa? Kita tidak tahu. Yang pasti janji Tuhan, dia akan membimbing kita ke air yang tenang. Air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin. Tadi kita baca Immanuel, Allah beserta kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dan ayat 6 dalam bahasa Inggris berkata seperti ini. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely, ada sebuah kepastian, sudah pasti, kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikutiku. Surely, kebaikan Tuhan selalu ada bersama denganku. Karena kalau kita tidak percaya, maka ayat ini akan berkata, are you sure? Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ketika kita melihat masalah lebih besar dari apapun juga. Tapi waktu kita lihat bahwa Tuhan adalah gembala kita, kita takkan kekurangan. Maka kita tahu bahwa apapun yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Roma 8 ayat 28. Surely goodness and mercy shall follow me. Saudara, saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi 2022. Tapi untuk tahun ini sendiri, 2021 adalah tahun yang cukup berat. Awal tahun dapat kabar kalau ayah harus diamputasi. Saya pernah kesaksian, saya sering kesaksian di Smart Friend. Pertengahan tahun bulan Maret ya, awal ke tengah bulan Maret, mama saya dipanggil Tuhan. Dan bahkan belum habis, baru mau habis tahun 2021. Baru aja.
sebelum saya rekam khotbah ini, adik saya harus dioperasi. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pegang kendali untuk keluarga saya, termasuk untuk saudara sekalian. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Percaya Tuhan masih pegang kendali. Itu yang harus kita pegang, saudara. Peace be upon you. Tapi untuk akhir ini, ketika adik saya harus dioperasi, saya sudah menemukan ketenangan terlebih dahulu karena awal tahun Tuhan sudah memberikan pesan yang luar biasa. Dia sudah memberikan pesan yang membuat saya dikuatkan. Buat tahun 2021 percaya bahwa kehadiran Tuhan selalu ada, penyertaan selalu ada, tuntunan Tuhan selalu ada. Jangan takut, jangan bimbang. Sama seperti ketika sebelum kabar itu disampaikan kepada Maria dan Yusuf, dia selalu bilang, jangan takut. Tuhan berserta kita, Tuhan menyertai kita. Dia kasih penghiburan terlebih dahulu, kasih harapan terlebih dahulu. Dan saya percaya 2022 pegang harapan itu, karena harapan itu hidup. Yesus namanya. Selalu ada jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Berpegang kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Let peace be upon you. Karena kelahiran Tuhan Yesus di dunia itu adalah kelahiran pengharapan buat kita semua yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya gak tahu apa yang akan saudara alami 2022. Kita semua gak tahu apa yang kita alami 2022. Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan itu terus ada bersama dengan kita, saudara. Terus pandang kepada Tuhan. Terus pandang kasih-Nya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya akan tutup dengan ini. Filipi 4 ayat 6-7. Filipi 4. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat 6-7. Dan mungkin ini bisa menjadi pegangan kita untuk kita memasuki tahun 2022. Haleluya, terima kasih Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Katakan amin, saudara. Sekali lagi ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Dan ketika kita naikkan dengan ucapan syukur, kita lanjutkan ayatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiran dalam Kristus Yesus. Inilah yang kita butuhkan, saudara. Hati, pikiran terpelihara sepenuhnya di dalam kasih Tuhan, di dalam Tuhan kita yang luar biasa, Yesus Kristus. Dia yang akan memelihara kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kita. Saya berdoa kita semua terus diberikan kekuatan sama Tuhan untuk melewati 2022. Dan bersyukur meskipun tahun ini 2021 adalah tahun yang keterlaluan. Mungkin buat sebagian kita tahun yang sangat berat. Kita harus kehilangan orang yang kita sayang. Kita harus mendengar kabar-kabar yang gak enak. Tapi puji Tuhan kita sudah melewatinya. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal terus menyertai saudara. Bahkan ketika saudara memasuki awal tahun 2022, percaya Tuhan menyertai kita. Dan damai sejahteranya harus kita terus pegang. Terus mengucap syukur. Karena itu yang akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan ini sangat penting, saudara. Hati dan pikiran terpelihara sepenuhnya.
Terus berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan. Dan saya percaya, saudara boleh menghadapi badai, tapi justru bersama Yesus saudara akan melewati badai tersebut. Dan saudara akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Sehingga ketika kita pernah mengalami hal yang seperti itu, apapun yang ada di depan, kita berdoa terus, damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Dan Yesus hadir memberikan pengharapan buat kita yang harusnya binasa, mati, tapi kita beroleh hidup. Dan itulah spesialisnya Tuhan kita. Dia spesialis mengubah sorrow into joy, mengubah penderitaan kita menjadi pengharapan buat orang lain, mengubah kematian menjadi kebangkitan. Semangat saudara-saudara sekalian. Mari kita memasuki tahun 2022 bersama-sama, bergantung sama Tuhan, banyak berdoa, banyak bersyukur, dan let peace be upon you all the days of your life. Karena apa? Karena Tuhan baik dan Dia menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat perayaan Natal ini. Terima kasih buat pesan singkat untuk teman-teman yang ada di Smart Friend ini, Tuhan. Bapak, kami berdoa biar senantiasa kami memandang Engkau. Kami percaya apapun tahun 2002 yang terjadi, Tuhan, Engkau terus memegang tangan kami dan kami berjalan gak sendirian. Karena kami bersama dengan Engkau, itulah yang memberikan kami kekuatan. Kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan Engkau yang akan memberikan damai sejahtera hari demi hari sampai kami nanti melewati tahun 2022. Aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang mengalami struggles. Tuhan, aku percaya Engkau yang berikan kekuatan juga untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan, biar damai Natal itu terus ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa sukacita Tuhan akan membuat kami terus melangkah di dalam hadirat Tuhan. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru. God bless.